Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para sahabat yang saya hormati. Ya, kemarin saya telah menjelaskan tentang bagaimana caranya memberi pakan lelek kecil yang usia 35 hari. Nah, kemudian saya sekarang akan menjelaskan bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pemula untuk melakukan pemijahan lele. Oke para sahabat, ketika seorang pemula ingin melakukan memijakan lele, pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan kolam indukan. Tanpa melakukan penyiapan kolam indukan terlebih dahulu, maka otomatis bisa dibaca atau bisa diperkirakan kelanjutannya itu akan sulit. Oke para sahabat, yang pertama yang harus dilakukan adalah penyiapan kolam indukan ya. Itu seperti ya itu yang ada di sana itu. Ini kolam indukan sahabat. Ini umpannya kurang terlalu lembut ini jadi nggak mau keluar. Pertama yang harus dipersiapkan adalah kolam indukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan kolam untuk pemijahan. Nah, kolam indukan, kemudian kolam untuk memijahkan. Nah, ini untuk membuat kolam untuk pemijah itu enggak harus mewah ya. Ini menggunakan bambu, menggunakan pring, menggunakan bambu dibuat kotak, kemudian dikasih plastik atau terpal itu cukup. Yaitu kalau untuk yang sederhana, kalau untuk belajar nanti kalau sudah ada biaya itulah baru menggunakan cocoran apa itulah, menggunakan semen dan sebagainya. Oke para sahabat, setelah kita mempersiapkan atau mempunyai kolam indukan dan kolam pemijahan, kemudian yang harus dilakukan lagi yaitu mencari sepasang indukan yang sudah matang gonet alias yang sudah bisa bertelur. Kalau yang namanya lele hamil itu belum mesti mengeluarkan telur. Pokoknya yang pertama harus dipilih adalah lele yang sedang hamil, yang perutnya kalau dipegang itu licin dan lembut, lunak lah, kemur-kemur bahasa Jawane. Dan kelaminnya itu sudah berwarna kemerah-merahan. Nah, kemudian untuk indukan yang jantan itu yang itunya burungnya itu juga sudah kemerah-merahan. Nah, nanti setelah kita menemukan entah di mana ya, entah di tetangga kita atau di pasar atau di mana, nanti lele itu kita beli, kemudian kita cukup taruh pada kolam pemijahan. Itu biasanya kalau sudah nginep, kalau sudah satu malam itu biasanya keluar telurnya. Kalau sudah keluar telurnya, kemudian diambil indukannya, kemudian ditaruh di tempat indukan begitu. Kalau seandainya sudah satu malam kok tidak mengeluarkan telur, itu ya ditunggu satu malam lagi. Saya juga sering memijahkan lele 2 malam baru bertelur, itu sering masalahnya, jadi begitu. Nah nanti kalau sudah 2 hari 2 malam kok tidak mengeluarkan telur, itu harus diambil indukannya, ditaruh di kolam indukan, kemudian kita cari lagi begitu, dan seterusnya sampai benar-benar mengeluarkan telur gitu. Kalau sudah mengeluarkan telur itu telurnya biasanya itu satu malam itu sudah bisa menetas. Ya, jadi begitu sahabat ya. Jadi kalau jenengan kepengin
mencoba-coba usaha pemijahan lele, itu yang pertama ya, saya ulangi lagi, yang pertama sediakan kolam untuk indukan, yang kedua sediakan kolam untuk pemijahan ya. Kalau sudah begitu sudah jadi. Tapi kalau langsung langsung menyiapkan kolam pemijahan tanpa adanya kolam indukan, itu repotnya nanti kalau sudah keluar telur itu indukannya itu mau ditaruh di mana, itu kan malah lebih sulit begitu. Oke para sahabat, ya mungkin hanya sekian sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ya insya Allah untuk besok saya akan membahas tentang cara dan langsung praktek ya, cara dan praktek mengambil indukan dari kolam indukan untuk dipijahkan, dan juga untuk memilih mana yang siap dipijahkan dan mana yang belum, dan masalah ciri-ciri yang laki-laki dan yang jantan itu untuk video yang untuk besok ya. Untuk sekarang ya cukup sampai di sini saja ya sahabat. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman-teman, dan saya minta dukungannya sahabat supaya saya bisa terus lanjut untuk membesarkan usaha saya. Ini baru 3 kolam. Ini untuk rencana, ini semua perkara saya ini untuk mau dijadikan kolam semua, rencananya begitu. Nah terus sekarang ini baru 3. Ini minta doanya dan minta subscribe-nya lah ya. Ya ngapuran jalur subscribe-nya ini supaya saya lebih bersemangat untuk melakukan untuk melanjutkannya. Ya, sudah ya sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.